menumbuh kembangkan kepedulian mahasiswa terhadap sesama manusia. Kita lebih ke kerjasama dengan beberapa instansi. Untuk pengguna darah sehari bisa sampai 10 kali. Kebutuhan darah di Kabupaten Alor terus meningkat seiring bertambahnya jumlah pasien yang membutuhkan transfusi darah. Mulai dari pasien yang mengalami kecelakaan, ibu yang mengalami pendarahan saat melahirkan, hingga pasien gagal ginjal yang menjalani cuci darah secara rutin, semuanya memerlukan ketersediaan darah yang cukup dan tepat waktu. Karena itu, kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darah menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan kesehatan. Berangkat dari kondisi tersebut, program studi pendidikan teologi Universitas Tribuana Kalabahi bekerja sama dengan PMI Kabupaten Alor dan RSUD Kabupaten Alor menggelar kegiatan donor darah. Kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta masyarakat untuk menunjukkan kepedulian melalui aksi nyata membantu sesama. Dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Karakter Universitas Tribuana Kalabahi, Adolfina Owaleng, mengatakan kegiatan donor darah tersebut merupakan bagian dari pembelajaran berbasis proyek yang dirancang untuk menumbuhkan kepedulian sosial mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya belajar teori di ruang kuliah, tetapi juga diajak untuk berkontribusi langsung dalam menjawab persoalan yang ada di tengah masyarakat. Kegiatan donor darah yang kami lakukan hari ini adalah salah satu bentuk pembelajaran berbasis proyek yang dilakukan oleh saya sebagai dosen di program studi pendidikan teologi SKIP Untrip Kalabahi. Kegiatan ini memang diinisiasi oleh kami sendiri. Kemudian proyek pembelajaran ini dengan sasaran tujuannya adalah menumbuh kembangkan kepedulian mahasiswa terhadap sesama manusia yang ada di Kabupaten Alor. Salah satunya adalah sebagai bentuk kepedulian mahasiswa itu sendiri terhadap kelangkaan darah yang ada di Kabupaten Alor. Nah, kalau dilihat dari bentuk proyek yang kami lakukan ini, itu sebagai bentuk dari satu semangat mahasiswa untuk bisa peduli terhadap sesama. Ia menjelaskan kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan mahasiswa program studi pendidikan teologi, tetapi juga dosen, tenaga kependidikan, dan beberapa mahasiswa dari program studi lainnya. Adolfina berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada waktu yang akan datang sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan darah. Sementara itu, Pengurus PMI Kabupaten Alor, Vence Ishak Hinadaka, mengatakan PMI menyambut baik keterlibatan perguruan tinggi dalam kegiatan donor darah. Menurutnya, kerjasama dengan berbagai instansi menjadi salah satu langkah untuk menjaga ketersediaan stok darah di Kabupaten Alor. Tugas utama PMI itu membantu pemerintah di bidang sosial kemanusiaan seperti pengelolaan transfusi darah. Jadi kita lebih ke kerjasama dengan beberapa instansi yang sudah selama ini berlangsung itu seperti Kodim, Polres Alor, kemudian Pertamina, kemudian ada beberapa sekolah yang sudah kerjasama juga dengan rumah sakit, yaitu seperti SMA Negeri 1 Kalabahi dan Semester 1. Itu kegiatannya sudah rutin per 3 bulan ataupun disesuaikan dengan kebutuhan insidentil. Misalkan kalau tiba-tiba ada kebutuhan, kita bisa koordinasi dengan mereka. Kemudian ataupun ada hari-hari raya besar terkait tentang event tersebut, biasa mereka lakukan kegiatan donor darah sukarela. Kalau dari PMI sendiri, biasa kalau misalnya setelah melakukan kegiatannya darahnya langsung diserahkan ke RUSD atau seperti apa? Ya, untuk PMI ini kita masih seperti mobile. Jadi kita yang pergi untuk bekerja sama di rumah sakit, bawa petugasnya ke tempat transfusi, ke tempat donor. Setelah kita dapat darahnya, jumlahnya semua nanti tetap
kita serahkan kembali ke rumah sakit, karena di rumah sakit yang bisa untuk screening darah tersebut sampai dinyatakan layak pakai. Vence menjelaskan PMI Kabupaten Alor selama ini menjalankan pelayanan donor darah secara mobile dengan bekerja sama bersama RSUD Kabupaten Alor. Darah yang diperoleh dari para pendonor kemudian diserahkan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebelum digunakan oleh pasien. Di sisi lain, Kepala Seksi Penunjang Medis RSUD Kabupaten Alor, Kori Abuiwati Penla, mengungkapkan bahwa kebutuhan darah di rumah sakit masih cukup tinggi. Menurutnya, stok darah golongan O relatif lebih mudah diperoleh, sedangkan golongan darah A dan AB masih sering mengalami keterbatasan. Untuk penggunaan darah sehari bisa sampai 10 bag atau 10 kantong. Darah yang tinggi untuk golongan darah untuk permintaan itu golongan darah O. Untuk yang susah juga kita dapatkan itu golongan darah A dan AB. Dan untuk memenuhi kebutuhannya masih minim. Kori menjelaskan bahwa setiap calon pendonor harus melewati sejumlah tahapan pemeriksaan, mulai dari pengecekan berat badan, tekanan darah, hingga kondisi kesehatan secara umum. Hal itu dilakukan untuk memastikan pendonor berada dalam kondisi sehat dan darah yang didonorkan aman digunakan. Melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, PMI, dan rumah sakit, kegiatan donor darah tersebut diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan stok darah, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat bahwa donor darah merupakan bentuk kepedulian yang dapat memberikan manfaat besar bagi keselamatan sesama. Demikian laporan mendalam produksi RRI Atambua. Saya, Rantia Suparji, penulis naskah Mas Lanbao, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.